tanah penuh senyuman ada sebuah dongeng, dongeng Kabayan. Kabayan kan Kabayan, cerita anak manusia, cerita tentang cinta. Guru sedang melakukan kemarahannya kepada murid-muridnya dan memukul bel berkali-kali, dan baru berhenti ketika murid-murid sudah berkumpul semua. Dia menatap muridnya satu persatu. Siapa di antara kalian yang kencing sambil berdiri? Sejak kapan kalian kencing sambil berdiri? Sejak kami kecil, Guru. Itu menyalahi peraturan. Apa bunyi peraturan tentang kencing? Seingat saya, sekolah kita tidak pernah membuat peraturan tentang kencing, Guru. Yang ada hanya peraturan yang bunyinya jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Bunyi peraturan itu bisa digunakan dalam segala perkara, termasuk perkara kencing dan berak. Paham? Paham, Guru. Tapi coba sekarang kalian lihat di tembok WC dan kamar mandi. Hitamnya, kotornya. Bagaimana cara kalian menjaga kebersihan itu? Dengan cara mengotorinya. Itu akibat kalian kencing sambil berdiri. Ada apa Kabayan? Mau bertanya? Kamu satu-satunya tidak tergolong kepada para kencing berdiriwan ini. Apakah kamu kencing sambil jongkok? Atau kamu sambil tiduran? Maaf Guru, saya kencing sambil jongkok sejak saya kecil. Sudah kebiasaan. Kencing sambil berdiri bukan saja menyalahi peraturan sekolah, tetapi juga melanggar semboyan sekolah kita yang bunyinya jongkoklah waktu buang air kecil dan besar, supaya kotoran tidak berceceran. Itulah yang ingin kutarakan pagi ini. Otakmu lancar sekali Kabayan dan tahu aturan. Kamu betul-betul kutu buku. Apalagi kalimat-kalimat dalam kitab yang kamu baca perihal kencing. Katakan, biar kawan-kawanmu yang bebal ini mendengar. Yang keluar saat buang air kecil harus air. Kalau darah itu pertanda kita sedang sakit. Segeralah berobat. Bagus. Apalagi? Terlalu sering kencing beser namanya. Susah kencing mungkin kena sakit kencing batu. Segeralah berobat. Jangan punya hobi menahan kencing, sebab kencing alamiah sifatnya dan harus dikeluarkan. Dengan kata lain, semua kotoran harus segera dibuang. Bagus. Sejak saat ini, dengar bunyi peraturan dari semua sekolah kita dan patuhi. Kalian yang melanggar akan aku suruh hukum pukul tongkat 7 kali. Hafalkan semua peraturannya, terutama perihal kencing jongkok itu tadi. Sekarang kalian aku hukum membersihkan WC dan kamar mandi. Semuanya kecuali Kabayan. Kami patuh, Guru. Sekian pelajaran tentang kencing. Hukuman harus dilaksanakan sekarang juga. Pemirsa, tahu kan siapa biang keladi perkara ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Kabayan sendiri. Paham kan mengapa ia berbuat demikian? Kabayan tidak ingin rahasianya terbuka. Ya kan, mana mungkin seorang perempuan sanggup kencing sambil berdiri tanpa berceceran. Kalau kawan-kawan yang memergoki, bagaimana cara Kabayan kencing? Bagaimana? Kan mereka bisa curiga. Jadi Kabayan berpikir keras mencari akal bagaimana agar kencing sambil jongkok dijadikan peraturan sekolah. Lalu diambilnya tim tabak dan disiramkannya ke tembok-tembok WC. Tuh, jadi kotor kan? Kabayan berhasil. Cerdikiawan sekali anak itu. Selanjutnya, ada apa ini? Adegan apa ya? Oh iya, adegan pasar malam. Lampu berubah, pasar malam di Gambir Betawi. Terang bulan, terang di kali, buaya timbul disangka mati. Malam ini kita jumpa lagi dalam lakon cinta kasih sejati. Pandangan pertama awal aku berjumpa, ibarat bunga, mawar ataupun kenanga. Kalau ia harum, nama tak lagi penting adanya. Juliet, dikau ibarat bunga, berganti nama sejuta kali pun, asal dikau ada Juliet. Seperti yang ku kenal sekarang ini. Duhai, dikau tetap kucinta. Aku selalu salah tingkah.
saat di dekatmu. Stop, tunggu dulu, jangan dilanjutkan dulu. Hasil pengumpulan pendapat dari para penonton, malam ini tidak dibutuhkan lakon tragedi. Ternyata penonton kita lebih suka komedi. Tapi kami belum bisa bikin lakon baru. Apa boleh buat? Lakon Juliet dan Romeo terpaksa dibikin jadi komedi. Ya, ada apa? Romeo dan Juliet. Dunia dan Berlomba-lomba kita berrekam aja. Romeo dan Juliet, Bermerek baru. maju dan mundur. Tergantung situ. Cintaku bukanlah cinta Luar biasa. Sekarang giliran Romandut dan Pronocitro. Rokok, semua ada. Ada panjang, pendek, kecil, besar, asam, manis, dan lagi ada rasa baru juga. Ada rasa coklat, apel, jeruk, dan tomat. Rokoknya lagi Mbak Yu, yang rasa bawang. Sudah punya kok, minta mau ditaruh di mana lagi? Masih ada kaki, mana? Nih aku kasih 3, 2 pendek, 1 panjang. Adipati Wiraguna. Pronocitro berperang melawan Adipati. Pronocitro kalah, lalu Romandut bunuh diri. Pronocito, aku akan menyusulmu. Rupanya kisah cinta Pronocitro dan Romandut tak lebih sebagai pranikotik. Maka waktu Wiraguna memang merokok pun dilarang di mana-mana. Tembakau dianggap racun. Jadi begitu Pronocitro dan Romandut mati, seluruh petani tembakau dan pabrik rokok pun juga ikut mati. Pengangguran meningkat tajam dan pajak negara berkurang pemasukannya. Kesehatan warga bertambah maju, tapi para dokter mengeluh karena kekurangan pasien. Hukum sebab akibat. Dilarang itu muncul begini, dilarang ini muncul begitu. Repot. Kalian abadikan cinta Romeo dan Juliet. Hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Kesetiaan Romeo terhadap Juliet. Begitupun sebaliknya. Hingga abadi tetap sampai sekarang. Alangkah indahnya jika kita berdua bisa seperti itu. Apa katamu? Kalau kakak mau jadi Romeo, aku mau jadi Julietnya. Kamu ini bagaimana? Kita berdua sama-sama lelaki. Gila Pak. Dan berpikir seperti itu. Kita ini sama-sama orang normal. Bagaimana bisa kamu jadi Juliet? Ibaratnya kita adalah Alu. Dan hanya lumpang yang harus kita cari. Hahaha, kakak betul. Tapi juga salah. Aku tidak perlu lumpang lagi. Sudah punya. Ya, kamu memang orang kaya. Tentu sedang ditunangkan oleh orang tuamu sejak kamu kecil. Aku tidak begitu. Tak ada yang mau dinikahi mahasiswa miskin macam aku ini. Aku memang harus berusaha keras mencari pangkat demi kekayaan dulu. Baru para calon istri mau mendekatiku, seperti laran mendekati cahaya lampu. Kekayaan bukan ukuran untuk seorang perempuan. Yang paling penting adalah hati bersih dan jujur dan bersedia bekerja keras. Pada kakak, aku lihat semua sifat baik itu. Pasti akan ada perempuan yang bersedia jadi tunangan kakak. Mudah-mudahan. Sekarang marilah kita pergi mencari lumpang. Gus, kembali ke gedung sekolah. Ayo anak-anak, sekarang waktunya kita bernyanyi. Merah dicampur kuning, Jadi warna